Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita syutingnya itu kan malam. Syuting deh ngarai rek-rek kayak syuting bersama Ki Luhung Mahajana dan Ki Galar Titiwangsa. Oke, kesempatan ini kita akan ngobrol apa kita juga tidak tahu. Yang pada intinya karena ini ada pelatih asisten yang suka YouTube konten terus nodong, Pak kok lama nggak ada obrolan minta syuting, ini pura-pura syutingnya apa nanti kita tidak akan tahu. Yang jelas kamera sudah on, itu pun tidak dibilang on, tahu-tahu sudah disetel. Kita ngopi aja. Nah, iya. Iya Pak. Saya merasa tertodong tadi ini Pak. Jadi nah damel video ini nek jenengan sing host terus jenengan sing jawab ki ambak lah ya. Lah ya aku ya bingung. Nggih. Saiki aku tak tekok karo awakku dhewe. Ngono. Nggih, Sob. Tak sambil kula niku napa ndamel pertanyaan, Pak. Ya barangkali kan begini, kita mulai saja dulu. Oke. Kita mulai saja dulu. Biasanya untuk pertanyaan itu kan kita mewakili untuk adik-adik di lapangan, anggota-anggota. Jadi harus bawah. Mereka apa yang ingin ditanyakan. Sekaligus pada kesempatan ini mungkin kita akan membuka bahwa kalau dilanjutkan nanti ada tukang syutingnya ini sama tukang upload YouTube, nanti barangkali siapa yang ingin bertanya silahkan untuk ditanyakan, ditulis di kolom komen. Kalau sementara ini belum ada pertanyaan. Nah mungkin kalau Ki Luhung atau Ki Galar ada yang perlu dibahas atau ditanyakan, mari kita bahas. Oke. Anu Kak, untuk kangge suasana hangat-hangat, ya mungkin ini menurut lapangan mungkin yang mereka tanyakan itu hanya sekedar jane pedaran tentang spiritual Pak. Nah spiritual sendiri itu kalau versi kita mungkin kita sering di lapangan Pak. Galar, Iya. contoh saya atau yang lainnya. Kalau menyampaikan spiritual di kita itu ya mungkin mereka sudah blenger, Sudah bosan ya. sudah bosan. Ya. Untuk malam ini mungkin kita dengan Ki Galar nyuwun tulung wedharane saking panjenengan. Kersane adik-adik juga ngertos. Jane nggih, kami kula ki ambak juga ke jane. Kami Iya. Ki Galar. Betul sekali. Tadi. Badi. Monggo Pak pripun sendiri Spiritual. wedharane. Makna spiritual itu sebetulnya makna yang mencakup luas sekali karena spiritual itu kan dari kata spirit. Spirit itu ya semangat. Spiritual itu nggih, semangat. Semangat. Nggih. Dalam hidup itu kan artinya ketika kita memiliki semangat, memiliki daya juang, berarti spiritualnya itu kuat. Ada tujuan ya Pak. Ada tujuan. Jadi begini, tentang spiritual itu kan karena menyangkut luas Makna yang luas. yang di dalamnya juga terdapat keagamaan, terdapat tentang ya kehidupan sehari-hari. Saya pengen menjelaskan agak panjang, tetapi kan tentu bahkan dalam penjelasan itu jika yang mendengarkan tentu tidak merespon sebuah pertanyaan, kadang-kadang kan tidak muncul sebuah tidak ketemu. Jadi sebagai contoh
intinya begini, setiap orang individu memiliki spiritual. Spiritual yang dijalani dan dialami masing-masing orang itu tidaklah sama. Karena tidak sama tersebut, sehingga dalam memaknai, ketika saya menjelaskan tentang makna spiritual, maknanya bisa beragam dan luas. Tergantung di sini bagaimana orang itu mengalami. Tetapi pada hakikatnya setiap manusia akan mengalami yang namanya perjalanan atau proses spiritual. Dari situ itu akan membentuk sebuah, apakah orang itu mengalami perubahan, kemudian orang itu mengalami stagnan. Ampun tene Bapak, untuk perubahan ini perubahan secara pribadi atau perubahan secara mentalnya, secara mentalnya. Pribadi kan mungkin termasuk mental. Atau termasuk atau termasuk finansial. Nah, kalau konteksnya begini, kalau orang yang sudah mengalami fase perjalanan spiritual atau fenomena lah katakan, kemudian dia berubah secara pribadi personalnya, secara serta merta itu termasuk di dalam konteks spiritual. Finansial ini akan menjadi turut berubah. Jadi otomatis ya Pak. Secara otomatis dia akan mengalami perubahan secara sikap, semangat, daya juang, kemudian hal-hal yang terkait dengan duniawi itu juga akan secara otomatis ikut dalam proses perubahan. Contoh kasus kan begini, ada seorang pencuri, ada seorang maling, ada seorang yang suka berbuat hal-hal negatif. Lantas suatu ketika orang itu entah karena kejadian apa mengalami kesadaran diri untuk berubah. Mungkin dalam hal proses perubahan, pintu masuknya itu kadang seluruh masalah akhirnya muncul. Tetapi ketika orang itu tetap bertahan kepada proses perubahan, maka masalah yang timbul ini dia tanggapi dengan sisi positif, dengan sisi keberjuangan. Maka muncul setelah ada perubahan sikap dengan munculnya sebuah respon dari masalah, kemudian dia berubah sikap positif. Oh, dodolane sepi, usahanya sepi, kemudian lantas walaupun sepi karena ini karmaku dulu, ini karena perjalananku dulu, terus orang itu tetap berjuang dan bekerja, maka pasti akan ada sebuah perubahan dalam usaha. Kalau perihal usaha, kita kan sebagai manusia wajibnya hanya berusaha. Sementara hasilnya itu bukan tugas atau wewenang kita untuk memikirkan hasil. Berarti dasar spiritual itu mungkin kesadaran diri ya Pak? Kita menyadari dulu. Kita menyadari diri, kita itu dalam posisi bagaimana, keinginan kita apa. Setelah muncul kesadaran diri, timbullah tentang penerimaan diri. Menerima diri. Kesadarannya kita itu orang miskin, tetapi tidak menerima kita itu miskin, pengennya kaya. Nah, padahal kere iki bendino. Sudah dijalankan. Hari-hari ini 0 rupiah. Kok nggak mau? Ini pula perlu kalian digalar toh. Ya aku barang. Nah, untuk mengenai itu Pak, kalau sebelum seseorang itu muncul kesadarannya, bisa enggak kesadaran itu muncul secara tiba-tiba atau memang nanti dibenturkan dengan fenomena, atau nanti mungkin ada anak kecil pun mengingatkan, itu bagaimana Pak? Bisa enggak kita bisa
menyadarkan diri sendiri dengan suatu tanpa kejadian. ada fenomena itu gimana itu Pak? Bisa Ya? tiba-tiba tek muncul, bisa dengan proses, bisa. Itu mungkin kita sebut saja lebih mudah dan ringkas menerima, itu adalah hidayah, Nah, Kewahyun. wahyu. Kesadaran itu tidak bisa kita kehendaki, nggih. tetapi kesadaran diri dan penerimaan diri itu mampu kita proses dengan cara bergaul dengan orang-orang yang, jadi circle-mu dengan siapa? Lingkungan berarti ya. Pengaruh. Nggih. Berarti anu nggih Pak. Ketika orang mungkin memiliki perjalanan spiritual, contoh dulu awalnya tidak baik, terus di tengah perjalanan spiritual itu ada fenomena mungkin tak musibah atau mungkin yang lainnya, terus tiba-tiba orang tersebut evaluasi diri menjadi pribadi yang baik, otomatis itu apakah rezekinya derek baik Pak ngapunten ini nggih. Soalnya kula niku nggih pun baik menurut kula, tapi nggih rezeki derek baik niki. Pripun galar. Mungkin soalnya anggota nggih kathah sing takut ngoten niku Pak. Mungkin dengan di lapangan ngapunten ki ndak bertanya saya itu sudah menjadi baik. Katanya kalau rezeki orang baik itu rezekinya baik. Tapi kok saya belum. Ngoten niku Bapak. Baik, orang baik itu pasti rezekinya baik. Nggih. Pasti. Rezeki itu mau di begini, anak itu rezeki. Nggih. Rezeki itu kalau dibatasi hanya dengan nama Finansial. uang, Nggih. maka sempit sekali rezeki kita. Tidak mau menerima rezeki yang lain, Iya. tidak mensyukuri lebih tepatnya. Tidak mencukupi dan tidak mau menerima, Tidak mau menerima, menolak. menolak. Rezeki itu teman aja yang baik jadi rezeki. Kalau masalah urusan finansial itu lepas daripada penerimaan diri kita itu, finansial itu tentu Berarti tidak dijadikan tolak ukur sebagai itu ya, rezeki itu ya. Kalau salah tafsirnya ya kita itu sering mengalami salah tafsir bahwa rezeki itu hanya terbatas kepada finansial. Nggih. Oke. Nggih. Kalau yang kita kejar adalah tentang finansial. Kita mengejar mencari boleh-boleh saja, tetapi bukan dasar karena kita ingin menuju ke sana Nggih. dan menolak yang di sini. Maksudnya pribadi Bapak. Kita berangkat mencari mencari finansial, Nggih. bukan karena pengen mendapatkan finansial. Nggih. Tetapi memang keberjuangan tentang bekerja, keberjuangan tentang berusaha, itu sudah menjadi kewajiban kita, kodrat kita. Soal hasil itu sudah menjadi bukan kuasa kita. Sudah bukan menjadi kuasa kita nih Pak berarti. Iya, kita Berarti tidak pada boleh. intinya kita- anu ya, melakukan syariat itu ya. Yang penting syariat aja lah. Kalau hasil itu mau 10, mau 20, mau 30, kita sendiri yang merasa cukup dan tidaknya. Nggih. Kalau kamu punya 10, kemudian Ki Galar punya 20, bisa saja kamu 10 itu sudah puas. Nggih. Bisa saja 20 ini belum puas. Belum puasin. Tetapi kamu punya 0 saja. Kalau kamu sudah puas, ini sudah melimpah ruah. Tujuannya sehari-hari finansial itu kan mangan yo sak piring. Iya. Mangan sak piring, sedina urung karan ping 3. Kadang-kadang kita 3 kali aja sudah tidak mampu untuk Tidak makan. mampu.
Iya. Iya. Oke, Pak. Ya lantas apa? Kalau oke yang dicari kekayaan. Kekayaan itu harus ditentukan dulu. Misalkan kamu menentukan kekayaan. Oke, 100 itu kaya. Oke, 50 itu Secara kaya. nominalnya ya. Iya, kamu angkat dulu. Angka Kalau dulu ya, main angka. sebelum berangkat mencari, ya kamu tahu titiknya. Oke. Oh, yang disebut kaya itu ketika saya memiliki rumah mewah, Oke. punya mobil mewah. Termasuk mewah tadi itu. Nah, mewah itu juga ada tingkatannya. Oke. Mewah menurut kita Oke. belum tentu mewah menurut orang Orang lain. Nah, Berarti Sawang Sinawa. itu kurang lebihnya. Nah, terus sing tak tuju yang mewah yang mana? Ada loh, dengan cara kita sederhana itu menurut sebagian orang kesederhanaan itu adalah kemewahan. Betul. Betul, Pak. Dan itu ternyata pun nek santri kata kiai sudah kos nih Pak ya. Sufisme. Sufisme, Pak. Anak kita ini kan Sufionistik jadi. iki. Kalau ki galar niku kalau rencana kan bingung ngoten niku Pak. Itu kan kalau kita bilang kita ini berarti tidak bisa, ya bisa karena kita pesimis dulu. Iya. Itu kan yang sudah mengalami. Nah, kamu sebelum menyampaikan sudah mengalami, diajak mengalami kok. Ora gelem. Oke. Berarti memang pembahasan tentang spiritual itu sangat luas sekali Pak, tentang kehidupan lah. Iya, kalau kita itu menyangkut tentang hidup. Berarti kalau hidup itu kan selalu tumbuh dan berkembang. Makna hidup itu tumbuh dan berkembang. Selama kita masih hidup, tumbuh, Dan berkembang, dan itu terus. spiritual itu masih ada. Terus ngapunten ini Bapak tamat mulai kan untuk kita sekelas kita Pulau Galar terus mas-mas yang lainnya itu kan anggaplah kita itu ndak memiliki cita-cita, memiliki suatu tujuan. Anggaplah kita pengen mungkin apa bos, ini nak bos, sing ada diri kira-kira mampu. Anggaplah ingin memiliki Mengukur kemampuan. mobil gitu Bapak. Target. Memiliki mobil targetnya gitu. Nah, di sini ini kan ketika yang lain kok pada gampang beli mobil, terus mungkin mereka boleh dikatakan setiap tahun mereka lunas ganti. Nah kita ini kan sudah melakukan syariatnya Pak. Yuk kita itu gimana caranya biar seperti mereka, terus tak kira kan berusaha ya sampun. Lebih ajeng tanglet niku pripun carane kersane niku kita memiliki fokus dan fokus itu bisa mencapai di satu titik tersebut Bapak. Entah dengan jane malas pun boten malas jane Pak. Wis kere-kere. Nggih Pak, maksud kedan nerima napa pripun ngoten lho Pak. Pertanyaannya pengen tuku mobil. Nggih, pengen gadah target anggaplah niku mobil. Niku pun berusaha Bapak, pun berusaha. Engko boten sampai-sampai ngoten niku lho Pak. Sebelum kita beli mobil, kita tahu dulu mobil apa yang harus kita beli. Berarti Itu satu. Targetnya. Nomor dua, harga mobilnya berapa? nggih. Harga mobilnya berapa? Warnanya apa? Kemudian belinya di mana? Pengen beli cash atau kredit? Nggih. Detail-detail itu harus dikuasai dulu dan digenggam. Sebagai contoh, Harus gamblang. Ya. saya pengen beli mobil dengan cara dikredit. Nggih. Contoh ya, mobilnya misalkan Grid. Nggih. Oke, harganya berapa? Oke, 100 juta. DP-nya berapa? 50. Kemudian punya uang berapa? Punya uang 2 juta. Kemudian kita datang kepada penjualnya, boleh nggak saya beli dengan cara kredit dan saya kasih tanda jadi 2 juta. Kalau boleh jalan, kalau belum berapa tanda jadinya. Jadi kita menguasai tentang kebutuhan dulu, Target dulu. kebutuhan targetnya. Kemudian kita memprosesnya, jangan memproses demi tujuan, melainkan
kamu cari tujuannya dulu dan kita berproses pelan-pelan. Ini pernah saya alami. Waktu itu saya beli rumah itu dengan uang rumah ini Nggih. itu modal 2 juta. Alhamdulillah 2 juta. sudah selesai dan kebayar dengan cara ya seperti itu. Mobil juga sama, dulu saya memiliki mobil Grid itu malah DP-nya atau tanda jadinya saya bayar 50.000 dulu. Tanda jadinya itu. Sampai selesai. Nggih. Berarti niku intine anu nggih Pak. Mboten fokus teng tujuan tetapi teng prosesnya ngoten nggih. Fokusnya malah ke Fokusnya tujuan, ke tujuan, nggih. bukan prosesnya. Oh. Proses itu kan cara penebusan. Nggih. Kalau kamu pengen sate, Nggih. kamu kan pengen dulu genggam dulu, ngerti wujudnya sate, ngerti regane sate, ngerti nggone tuku. Dapat dulu satenya, kemudian kamu starter motor berangkat ke warung sate. Oh, prosesnya itu ya berangkatnya Iya. tadi. Iya. Soal nanti ketika di perempatan jalan kehabisan bensin harus dituntun, itu kan hal-hal lumrah. Pengen nuntun atau pengen balik lagi. Demikian juga pengen beli mobil. Ketika di tengah jalan kamu punya kendala, pengen diteruskan, opo balik meneh. Ini kan sebetulnya konteksnya bukan mobilnya sebetulnya. Tapi kan pertanyaan-pertanyaan di lapangan biasanya itu dia ingin memiliki ambisi yang contohnya itu ingin Sudah ada targetnya. targetnya. Bahkan kita tahu targetnya. Contoh ingin pandai ngapunten mungkin ilmu terawang. Dia tahu ilmu terawangnya tetapi prosesnya tidak tahu. Ya tujuan dulu, Nggih. target dulu. Nggih. Target dulu dikuasai. Puncaknya Baru itu prosesnya berarti Pak ya. harus digenggam dulu. Keagungannya kamu genggam dulu. Iya. Lah, itu kan sama halnya niat. Dan ketika kamu sudah punya niat, kamu genggam, tinggal meneguhkan hati. Kalau hatimu tidak teguh, tergoda, kamu balik kanan. Balik Terus kanan prosesnya ya itu memulai ulang lagi. Ini sinau itu tenanan, Bos. Iya. Kadang sok-sok ya awake dhewe sinau ya saiki semangat besok ora. Buku digenggam tenan iki. Sinau ini belajar itu dikuasai dan diterima. Kuasai dan diterima. Mempelajari itu bukan tenanan, ini menerima pelajaran itu. Dan itu sing kadang biasanya agak niku Pak. Agak mboten trimo kita niku. Kita merasa bodoh, Nggih. kemudian tahu bahwa jalan itu adalah jalan untuk menjadi pintar. Nggih. Tapi kita tidak mau menerima jalan itu. Ngapunten niku. Sama halnya menolak tadi berarti ya. Ibaratnya nek Tahta Matra itu kan lembaga pendidikan toh Pak. Giliran dididik iki nggih boten sok trimo ngoten berarti. Bahasane ngoten nggih. Dididik, tetapi kan ajarannya tidak serta-merta dipakai. Lah, nggih. Tidak diikuti secara Pergerakan, secara syariatnya ya. Syariat, tetapi kan bukan begini. Kadang-kadang, saya sudah belajar tapi kok nggak bisa, guru tidak mengajarkan. Nggih. Jangan langsung menyalahkan gurunya, Lah, Ya. tetapi seberapa besar keberjuangan murid. Kadang guru itu mengajarkan bisa dengan cara lisan, Iya. tindakan, nggih. bahkan dengan batuk saja itu bisa menjadi Sebuah sebuah keilmuan. ilmu. Nggih, Pak. Nah, saat ini sing terjadi niku kan Tahta Matra lembaga pendidikan Pendidikan ilmu spiritual. nggih. Soalnya kita tahu nek memang itu lembaga pendidikan, Pak. Kadang kita dididik itu mungkin nggih dengan jenengan ngendikan dewau, kadang dengan batuk saja guru itu bisa menjadi ilmu. Ya. Nah, itu yang tidak kita sadari.
Sosok dididik kita nggih. Ya nggak apa-apa, kan belum sadar saja. Oh, nggih. Kadang dulu pernah kalau pendidikan itu saya suruh apa membantu saya Oke. hal-hal yang sifatnya kadang juga pribadi, tetapi kan konteksnya bukan tentang soal pribadi, melainkan pribadi untuk bersama. Kalau contoh kita belum punya rumah, belum punya sekretariat, kalau ada orang datang, dulu pernah ada tak jak bangun sekretariat. Dan bangun sekretariat tinggu bareng-bareng kan berarti bagi dia mungkin menganggap bisa jadi itu untuk kepentingan saya. Padahal ketika sudah jadi rumah atau sekretariat itu kan saya bahkan tidak menempati. Itu kan saya mengajarkan tentang kebersamaan, keberjuangan, mencapai sesuatu. Dan faktanya sekarang kita punya sekretariat. Iya. Berarti memang setiap pribadi itu untuk menerima itu juga menyesuaikan dari sudut pandangnya. Betul. Jadi tidak semua orang orang itu belum sadar atau belum menerima atau belum bisa juga bukan berarti orang itu salah. Iya. Karena masanya belum mengalami proses-proses spiritual yang dimaksudkan. Jadi memang tidak bisa menyalahkan ya Pak. Ya, bukan karena kita manusia itu pasti memiliki kelalaian dan lupa. Iya, salah dan lupa. Itu sudah menjadi kodrat kita bahwa kita itu memang tempatnya lupa, salah. Kemudian sang guru juga tidak boleh, oh karena saya yang mengajarkan saya berarti benar. Bukan soal benar dan salah, melainkan bagaimana cara kita menerima situasi itu, menerima hidup. Oh kalau hidup saya itu sedang pas-pasan, saya tidak perlu memaksakan diri untuk kemudian ikut teman yang mampu. Iya. Kalau oke, saya paksakan, berarti kalau saya ikut teman yang mampu harus ikut punya mobil, beli dan sebagainya. Berarti keberjuangan saya harus sama dengan orang itu. Bahkan lebih. Iya. Karena berangkatnya tentu berbeda. Tidak sama. Yang satu sudah dibekali atau mungkin keluarganya kaya, yang satu orang miskin, yang satu berpendidikan, yang satu tidak. Berarti kan cara mengejar untuk sampai ini harus beda. Lebih keras. Nah ini menariknya ketika kita sudah berbicara tentang spiritual, tentang kehidupan yang sangat luas. Nah terkadang ini juga Pak, ini agak menyimpang sedikit. Terkadang di arus bawah itu, di murid-murid itu ada juga yang mengartikan tentang spiritual itu tentang hal yang klinik. Nah itu kan apa bisa dikata kurangnya paham tentang spiritual. Dan klinik ya enggak apa-apa mengarang. Iya memang enggak apa-apa, itu kan juga konteksnya di situ. Kebanyakan. Jadi lebih arahnya lebih ke situ. Enggak, artinya dinamakan klinik dipahami dulu konotasinya itu apa. Iya. Klinik itu apa? Klinik itu soal-soal yang begini, dia asumsikan klinik itu buruk karena dianggap menyimpang dengan ajaran agama. Satu. Yang nomor dua, cenderung dianggap sesat. Ini bahasan yang agak rumit dan sensitif tentang keagamaan. Iya. Sehingga ketika menjelaskan ini tentu pelan-pelan. Uraiannya harus detail. Pelan-pelan, maka tak ngerokok dulu. Biar gak sepaneng. Mungkin kalau tentang bahasan yang bersifat klinik itu apa, ini apa, bisa kita sambung nanti di kemudian hari. Mungkin Boleh. cukup dulu ini video malam ini.
durasinya nggak usah panjang Pak. Iya. Sebagai permulaan, Iya. nanti nek bagus kita posting, nek Iya. nggak bagus ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.